Penegakan hukum di Indonesia sebenarnya Mas ya. Kalau kami ini praktisi hukum, tentunya ini sudah hal yang memang kami bisa sering mendengar ya. Bahkan mungkin sebagian besar ada yang melihat atau sebagian besar juga ada yang melakukan. Seperti perkara yang memang saat ini beritanya begitu luar biasa ya. Jujur secara pribadi ini saya sangat kagetnya luar biasa karena sampai ada penggerebegan, penggeledahan oleh pihak Kejagung gitu ya, sampai nilai yang didapatkan ya di rumah tersangkanya langsung ini adalah mantan pejabat Mahkamah Agung. Ya, ini kan luar biasa yang ternyata ditotalkan ketika dikonversikan rupiah ini sampai 900 ya lebih miliar, yang hampir mungkin 1 triliun. Ini begitu luar biasa ya, yang dikumpulkan katanya itu sampai bertahun-tahun saat beliau ini masih aktif. Ini jujur adalah presiden buruk penegakan hukum di Indonesia. Ya, bahwasannya semua sistem ya ataupun institusi hukum sangat mudah untuk bisa dipengaruhi ya oleh siapa? Oleh orang-orang, para pihak yang punya kepentingan hukum ya. Apalagi mohon maaf Mas, saya melihat dengan perkaranya kemarin ya, yang Ronald Tanur itu ya, yang secara bukti material di fakta-fakta persidangan dia hadirkan, bahkan CCTV-nya, bahkan saksinya security ya. Kalau kita lihat secara hukum pidana, ini kan jelas ada upaya dia melakukan untuk penganiayaan yang akhirnya mengakibatkan kematian korban ya. Dan akhirnya diputuskannya bebas. Ini bagi kami praktisi hukum, bagi saya praktisi hukum ini sangat luar biasa menyesalkan kalau memang kami membela pihak korban gitu loh ya. Di mana penegakan dan keadilan yang dirasakan oleh pihak korban, dan itulah warga negara kita Indonesia ya, yang harus juga mendapatkan kesempatan ya untuk mendapatkan keadilan hukum di negara gitu loh. Tapi ternyata ya di belakang itu putusan bebas, ternyata ini dilakukan suap gitu loh. Oleh siapa? Oleh diduga penasihat hukum dari saudara Ronald Tanur ya, yang akhirnya majelis hakim ketiganya tadi memutuskan bebas ya. Ini luar biasa ya, yang begitu saya pikir sistem hukum di Indonesia khususnya di tingkat Mahkamah Agung sampai di bawah ini perlu adanya perubahan mendasar dalam memperbaiki hancurnya atau bobroknya penegakan hukum di Indonesia seperti itu. Bang, tapi melihat pengacaranya itu Lisa dan juga mantan MA juga, dan juga 3 hakim tersebut kan sebenarnya dan sebelumnya kan disumpah setia kan Bang, seperti TNI Polri dan dokter kan Bang. Itu tapi dia melanggarnya Bang, melanggar ibaratnya menjebol hak asasi manusia yang sudah benar-benar bersalah tapi dibebaskan. Gimana Bang? Jadi gini Mas ya. Jadi dalam beberapa teori hukum ya ataupun sistem hukum dalam suatu negara itu memang ada etika di dalamnya ya. Maka pekerjaan profesi seperti lawyer ataupun profesi penegak hukum seperti hakim, jaksa dan atau Polri itu kan ada kode etik internal ya. Tentunya kan pengawasan internal harus betul-betul tidak memiliki akses orang luar. Kalau memang sistem hukum Indonesia ini sudah mumpuni ya. Di luar negeri ini memang sudah sistemnya bagus Mas. Tetapi mohon maaf, senyatanya ya, kalau dalam materi hukum, mempelajari hukum negara orang ya, bagi sarjana-sarjana hukum atau mahasiswa hukum, itu ada kajiannya. Tetap oknum-oknum itu ada gitu loh. Tetapi mungkin tidak sebanyak ya, semudah kita di Indonesia. Ini kami merasakan sekali bagaimana ya intervensi misalkan untuk bisa melakukan kriminalisasi atau melakukan keringanan gitu loh, atau sampai meminta seperti Ronald Tanur ini meminta membebaskan ya, PH-nya dari Ronald Tanur itu membebaskan dakwaan ya, yang dimana dia menyuap, aksesnya tuh dia bisa menyuap majelis hakim tiga-tiganya loh ya, diberikan sesuatu janji ataupun barang ya, yang akhirnya mempengaruhi pertimbangan majelis hakim bahwasannya Ronald Tanur itu tidak bersalah akhirnya. Bang, Bang juga sempat lihat berita gak kalau ternyata yang mantan ketua MA itu Zakrov ya, itu
ternyata dari dulu emang Markus maklar kasus untuk melobi-lobi biar bisa menang lah itu klien ini. Gimana nih Bang Duan? Iya, jadi gini Mas, kami dalam aktivitas kami sebagai lawyer profesi kita ya, praktisi hukum dari beberapa hal bidang, itu memang tidak kita pungkiri Mas. Ya, kita mendengar, kita melihat, bahkan mungkin sebagian melakukan itu ya. Tetapi kan kembali kepada memang perorangan. Ya, istilah ada Markus itu Mas, mohon maaf, itu tidak disematkan hanya kepada pihak misalkan saat ini ya, kepada tersangka pejabat Mahkamah Agung, tapi juga mohon maaf Mas, Markus juga banyak terjadi ya di kalangan lawyer juga Mas. Ya, ini harus kami sampaikan. Ataupun maaf ya, ada di beberapa institusi Polri yang oknum gitu ya, atau institusi jaksa, karena di institusi hukum itu ada sistem hukum Indonesia ya, dari Polri, dari jaksa, hakim, dan juga pengacara, advokat, karena mereka ini aparat hukum dalam undang-undangnya ya. Tentunya ya, Markus ini pun sebenarnya masih ada di sistem hukum Indonesia gitu loh. Bang, terakhir, miris juga gak sih, sedih juga, kecewa juga di saat teman-temannya minta naik gaji karena 12 tahun belum naik, mereka malah ketangkap OTT 3 orang tersebut, dan ibaratnya mencemarkan lah teman-temannya sendiri semua institusi ya. Padahal Pak Prabowo sudah janji akan menaikkan gaji kalau sudah naik, dan ini pasti bakalan dinaikkan gaji. Gimana Bang? Jadi gini Mas, yang ditangkap ini adalah diduga Markus ya, dan ini adalah pejabat Mahkamah Agung. Kalau di dalam berita, dia bukan hakim, dia bukan hakim agung Mas. Yang kemarin dituntut oleh para rekan-rekan kita hakim, itu memang mereka profesi hakim ya. Tentunya saya ini sangat dekat dengan hakim ya, dekat-dekat tapi nggak boleh dekat banget kan gitu ya, karena kita bicara kode etik dan juga profesionalitas. Hakim itu untuk di Jakarta, mohon maaf Mas, sangat luar biasa. Tapi hakim-hakim yang di daerah-daerah ya, ataupun daerah pulau terluar yang masuk kategori kabupaten, itu tidak semudah atau selayak sepatutnya di Jakarta ya. Sama jaksa pun demikian loh Mas, yang sifatnya penegakan hukum sebagai mewakili negara dalam menuntut seseorang yang bersalah. Nah, maka saya pribadi mendukung ya adanya penyesuaian anggaran untuk kesejahteraan hakim, bukan pejabat non hakim Mas di Mahkamah Agung. Ini tolong dibedakan ya. Kalau yang di berita ini kan pejabat Mahkamah Agung ya, mungkin notabene-nya non hakim, tapi yang kemarin dituntut penyesuaian anggaran ataupun fasilitas dan juga gaji gitu ya, itu adalah para hakim Mas ya, di seluruh Indonesia. Jadi oleh karenanya saya berharap adanya kasus ini Mas, ini luar biasa dahsyat ya. Pertama, saya sangat mengapresiasi Pak Jaksa Agung, bahkan Jaksa Agung ini luar biasa ya, sampai akhirnya periodenya Pak Jokowi, kemudian periode presiden yang baru Pak Prabowo ini dipakai lagi, karena memang kinerja dahsyat ya. Saya mengapresiasi Pak Jaksa Agung ya, yang tidak pandang bulu, dia mencoba mengikhtiarkan penegakan hukum dari semua lini. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya dengan kejadian ini Mas, sistem kapasitas ya, sistem digitalisasi itu betul-betul dilakukan untuk sistem hukum di Indonesia, dari Polri, dari Kejaksaan, Mahkamah Agung. Tidak ada boleh lagi akses ya yang mudah dimasuki oleh para pihak yang punya kepentingan untuk menjaga tadi ya, tidak ada intervensi, tidak ada korupsi dan sebagainya. Ini harapan saya dengan kabinet baru kita ini, bahkan mohon maaf, wamennya pun Bang Oto ya, senior kami ya, tentunya beliau mumpuni untuk bagaimana mengabdikan ke negara dalam merubah fondasi dasar kapasitas sistem kapasitas yang ada di sistem hukum ya, sistem kapasitas hukum di Indonesia agar bisa lebih baik gitu loh. Itu harapan saya dengan kejadian seperti ini.